Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rashid Andriansyah, NIM 2101963, mengerjakan evaluasi tugas masa depan mata kuliah desain dan pemrograman berorientasi objek. Untuk kebakarannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Oke, dari tugas TMD ini, saya membuat model MVVM, yaitu ada model, view, dan view model. Nah, di model ini ada DB, ada game object, ada obstacle, ada player, ada tabel data. Nah, DB ini untuk mengkoneksikan ke database. Lalu ada game object. Game object ini untuk membuat 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 obstacle dan update collision. Nah, lalu di sini ada obstacle. Di obstacle ini membuat sebuah obstacle di mana parameternya ada x, y, width, height, type, dan score value. Nah, lalu di sini ada set colornya, lalu ada update, dan di sini untuk merender si obstacle tersebut. Lalu di sini update post untuk bergerak dari bawah ke atas. Lalu ini ada collision, get x, get y, dan get score value. Nah, lalu di player ini ada membuat player, merender player dengan uh, apa dengan memanggil sebuah PNG, karakternya berupa PNG. Lalu di sini ada score. Di sini ada tombol up serta left dan right. Lalu di sini ada obstacle di mana obstacle ini mendapat collision. Nah, ini misal kondisi di mana untuk menandai ketika di atas obstacle maka si standing hanya bertambah satu, dan ketika di obstacle si skor sesuai dengan obstacle yang mempunyai nilai di obstacle tersebut. Misal skornya ada di obstacle tersebut ada berapa, nanti akan ditambahkan. Lalu ini loncat di obstacle. Lalu ini batas kanan, batas kiri, dan batas bawah atas. Lalu di bagian table data, di sini untuk menampilkan hasil ataupun data yang ada di tabel. Lalu ke game window, ini bagian view. Nah, di sini terdapat game window itu sendiri, layar jendelanya game tersebut. Lalu di sini ada menu desainnya seperti ini. Ada judul, input username, tabel, play, dan quit. Nah, ini source code-nya, konstruktor. Nah, di sini ada button play, di mana ketika mengklik play maka game tersebut akan mulai. Nah, ini kondisi di mana harus ada, nggak boleh kosong itunya, text fieldnya. Lalu di sini ada tabel data, ketika diklik maka akan ngambil data itu ke text field. Oke, selanjutnya di bagian konstan. Di konstan ini kita akan menginisialisasi game width sebesar 1000, game height sebesar 600, dan game speed sebesar 1,5. Lalu di bagian key inputs, di bagian key inputs ini merupakan tombol-tombol yang digunakan ketika bermain game seperti up, left, down, serta right. Lalu ada tombol space untuk menghentikan game tersebut. Lalu di sini ada sound. Di sound ini kita akan membuat sebuah sound ketika ketika game tersebut berada di dalam menu, di dalam ketika sedang bermain game, dan ketika game tersebut game over. Lalu di obstacle handler. Nah, di obstacle handler ini untuk menangani obstacle-nya, di mana ada obstacle number. Nah, di obstacle number ini ketika si obstacle-nya sudah banyak melebihi jumlah maksimal maka akan dikurangi.
sehingga tidak menumpuk di frame. Lalu di sini render obstacle, dan di bagian sini ada add obstacle di mana ada X, Y. Nah, Y ini ketika obstacle-nya lebih dari 0, maka akan muncul obstacle baru. Ini juga ada OBS width, yaitu panjang obstacle-nya. Lalu ada skor ini didapat dari parameter di sana. Lalu ada obstacle, ini membuat obstacle baru dengan XY, width-nya OBS width, height-nya 30, OBS type. Nah, ini OBS type tuh 1, karena apa? 1 karena supaya obstacle tersebut berjalan dari bawah ke atas. Kalau 0 itu floor, kalau 1 obstacle yang bergerak. Nah, ini mereset jumlah obstacle. Jika sudah mencapai maksimum, maka akan dinolkan kembali. Nah, ini fungsi untuk membuat skor di obstacle, menambahkan skor di obstacle 650 min width. Nanti kita return skornya. Lalu di bagian game, di bagian terakhir ada thread, game window, clip, start player, obstacle. Semua di sini ada state, game, dan game over. Game itu ketika gamenya sedang berjalan, dan game over ketika suatu kondisi di mana game tersebut berakhir. Nah, ini pada game posisi player diinisialis sebagai X-nya 0 dan Y-nya 100. Nah, di sini kita play suatu suara atau musik. Nah, ini game thread-nya. Buat thread baru, thread dijalankan, buat set window dan set running. Nah, ini background dari game tersebut. Lalu di sini ada, nah ini kondisi jika playernya melebihi frame, maka akan game over, ataupun terjun ke jurang, maka akan game over juga. Oke, di sini ada update game juga. Nah, ini ada synchronize stop game. Oke, baik, langsung saja ke implementasi atau demo. Nah, di sini kita akan mendemokan game tersebut. Misal kita inisialisasi baru, maka game tersebut akan muncul dengan standing dan skor yang baru. Nah, ini standingnya sesuai ini 1, 2, sesuai yang dipijak berapa kali. Di collision kanan juga sudah ada, tidak bisa melebihi frame, dan jika ke atas akan game over. Nah, ini di kondisi dimana memilih player yang sudah ada, misal yang baru tadi, baru play. Nah, ini tidak akan mengulang dari 0, akan melanjutkan skor yang sudah ada. Di collision, jika terjatuh ke bawah, ini ada lompat juga di udara bisa, di obstacle juga bisa. Jika terjun ke bawah, maka akan game over juga. Terakhir mungkin fungsi baru, fungsi space. Ketika di sini collision kiri juga berjalan. Lalu ketika kita ingin mensudahi sebuah gamenya, kita bisa memencet tombol spasi, maka game tersebut akan berhenti. Nah, berikut data-data game yang sudah dimainkan dengan username berikut. Dan ketika kita menekan tombol quit, maka game tersebut akan keluar. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.